Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang di sini beranggotakan saya sendiri seperti Ahyat, kemudian ada Indah Oktaviana dan juga Ingrid Kristia LS. Di sini kami akan mempresentasikan ide kami terkait proyek perangkat lunak di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini kami memiliki ide yaitu si Samsat Terpadu, sebuah sistem informasi Samsat terpadu. Lanjut di slide selanjutnya. Baik, di sini kami sebelum apa namanya mempresentasikan analisis proses bisnis as is atau analisis proses bisnis yang sedang berjalan, izinkan kami untuk sedikit menyinggung latar belakang kenapa kami memilih proyek ini. Seperti itu. Eh, Seperti yang kita ketahui, Samsat atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap itu adalah bentuk layanan publik kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah. Yang pertama tentu ada dari Korlantas Polri, kemudian ada juga dari Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, kemudian ada juga dari bank untuk sebagai penyedia layanan eh, pembayaran. Nah, kemudian si Samsat atau Samsat ini itu adalah layanan yang biasanya diakses oleh banyak orang untuk berbagai kepentingan. Salah satunya untuk mengurus BPKB, kemudian mengurus perpajakan dan lain sebagainya. Nah, kemudian Samsat ini itu sebagai layanan yang eh, kolaborasi antara berbagai individu ini jelas memiliki proses pelayanan bisnis yang agak rumit. Nah, di sini analisis proses bisnis as is atau analisis proses bisnis berjalan itu bisa dilihat di flowchart yang ada di sebelah kanan ini. Nah, flowchart itu bisa dijelaskan menjadi 8 tahapan proses bisnis yang ada di Samsat. Yang pertama adalah tahapan pengajuan awal, di mana seorang pengguna atau masyarakat itu melakukan entry data, mendaftar untuk mengakses layanan-layanan yang ada dengan cara offline atau luring, dengan cara datang langsung ke kantor Samsat atau menggunakan aplikasi Signal, yaitu aplikasi untuk mengakses layanan Samsat secara digital atau secara online. Kemudian setelah itu ada tahapan kedua, yaitu tahapan verifikasi, di mana pada tahapan ini itu dilakukan pengecekan data di kepolisian yang nanti mencocokkan data antara apa namanya kendaraan bermotor dan juga data yang ada di database kepolisian. Selanjutnya ada penetapan. Di tahap penetapan ini itu dihitung berapa PKB-nya, SWDK, LLJ-nya berapa, kemudian biaya adminnya berapa. Setelah itu adalah tahapan pembayaran. Nah, di tahapan pembayaran ini ada dua. Yang pertama adalah jika melakukan apa namanya meminta layanannya secara online, maka dilakukan dengan pembayaran ATM atau pembayaran melalui ATM dan juga QRIS melalui aplikasi Signal. Kemudian yang kedua adalah jika melakukan pengurusan surat-surat itu melalui layanan luring atau layanan offline, itu jelas melalui loket bank. Nah, setelah pembayaran dilakukan, kemudian ada proses validasi, proses kelima, di mana di sini notifikasi sistem perbankan ini akan masuk ke Samsat untuk mengetahui validasi pembayaran, apakah pembayaran ini berhasil atau pembayaran ini gagal seperti itu. Setelah pembayaran dikonfirmasi berhasil, maka ada di tahapan keenam yaitu pengesahan di mana pencetakan STNK fisik atau dokumen digital jika melakukan pengurusan secara digital. Kemudian yang ketujuh adalah penyerahan. Nah, penyerahan ini itu juga tergantung pada bagaimana kita mengakses layanannya. Jika kita mengakses layanannya secara luring, maka kita akan harus datang untuk mengambil berkas-berkas kita secara langsung. Namun, jika kita menggunakan aplikasi, maka berkas-berkas kita akan dikirimkan melalui kurir ekspedisi. Nah, setelah itu, yang kedelapan adalah update data, di mana terjadi proses sinkronisasi database antar instansi yang pengelola Samsat tadi, seperti Bapenda, kemudian Korlantas. Ini melakukan sinkronisasi untuk mengupdate status dari kendaraan tersebut. Nah, selanjutnya, nah, dari analisis proses bisnis yang kami lakukan, itu kami menemukan beberapa temuan.
terkait dengan proses bisnis di Samsat ini. Slide selanjutnya. Nah, apa temuan kami? Temuan kami menemukan beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi oleh Samsat. Tantangan dan masalah yang dihadapi itu ada beberapa jenis, dan yang pertama itu adalah soal antrean yang panjang atau waktu tunggu yang lama. Nah, antrean yang panjang ini itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah sistem pelayanan itu masih menerapkan mekanisme eh, first come first serve, di mana pelanggan atau yang mengurus surat-surat itu jika datang lebih dahulu maka akan dilayani terlebih dahulu. Namun dengan metode seperti ini itu tidak apa ya, tidak di Samsat ini tidak menimbang bagaimana eh, kapasitas pengunjung atau kapasitas masyarakat yang datang untuk mengurus dokumen itu dengan jumlah loket atau petugas. Jadinya jumlah loket atau petugas ini tidak sebanding dengan masyarakat yang datang untuk mengurus dokumen-dokumennya. Akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya hal ini menimbulkan beberapa kerugian. Salah satunya adalah wajib pajak itu kehilangan waktu produktif karena harus mengantri berjam-jam, kemudian meningkatkan biaya-biaya yang tidak langsung seperti izin kerja atau transportasi. Nah, akibat hal-hal ini itu menyebabkan tentu apa namanya, potensi penurunan kualitas layanan yang dirasakan oleh masyarakat itu sangat-sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah saat masyarakat itu menggunakan aplikasi Signal. Nah, apa yang terjadi saat masyarakat menggunakan aplikasi Signal? Yang terjadi adalah aplikasi atau sistem aplikasi itu sering mengalami kendala. Kendala apa saja yang terjadi? Misalnya saat pembayaran dan lain sebagainya. Nah, ini penyebabnya apa? Penyebabnya ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah server pusat atau infrastruktur teknologi informasinya itu belum dirancang untuk menghadapi para permintaan yang fluktuatif seperti itu ya. Nah, kenapa seperti itu? Akibatnya adalah kapasitas server yang digunakan itu bersifat statis, sementara mekanisme capacity planning, load testing, monitoring, dan disaster recovery itu belum belum apa ya, belum optimal. Nah, selain itu integrasi dengan sistem pembayaran lintas organisasi itu juga masih apa ya, masih meningkatkan atau masih membuat beberapa problem yang lain seperti kompleksitas transaksi digital. Nah, hal-hal itu yang menyebabkan aplikasi itu sering mengalami error dan lain sebagainya. Kemudian hal-hal ini tentu jelas menimbulkan banyak kerugian. Kerugiannya bentuknya apa? Yang pertama adalah saat katakan ada kasus pembayaran gagal. Nah, saat pembayaran gagal, ini saldo dari masyarakat ini sudah terpotong. Nah, yang dilakukan masyarakat akhirnya adalah harus melakukan komplain dan juga proses klarifikasi yang akhirnya memakan waktu lagi, memakan waktu yang lebih panjang. Nah, akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi ini jelas turun ya, karena aplikasinya tidak reliable seperti itu, sering terjadi error. Itu menyebabkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan online ini itu cukup rendah. Kemudian yang ketiga adalah data kendaraan pada sistem tidak sinkron dengan data fisik di STNK. Nah, eh, seperti yang kita ketahui, ya, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah setiap instansi seperti Korlantas, Bapenda, dan juga Jasara Harja itu masih mengelola basis datanya secara masing-masing, belum terintegritas secara penuh. Akhirnya, proses pertukaran data itu belum sepenuhnya real time atau belum sepenuhnya apa namanya, langsung seperti itu. Nah, dengan hal seperti itu, maka pembaruannya kadang itu masih dilakukan dengan sistem berkala atau sistem yang manual, di mana uh, slide-nya tertukar, Pak. Oke, baik, saya lanjut dulu. Nah, akibatnya adalah wajib pajak itu berisiko dianggap masih memiliki tunggakan meskipun telah melakukan pembayaran. Akhirnya wajib pajak ini harus melakukan klarifikasi ulang
kemudian juga akhirnya meningkatkan beban administrasi petugas karena akan menambah tugas dari petugas ya. Jadi birokrasinya akan semakin banyak seperti itu. Nah, hal ini itu juga menurunkan kredibilitas pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah kurang bisa menjaga integritas data publik seperti itu. Kemudian yang keempat adalah wajib pajak kesulitan memantau status pengajuan layanan. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya di sini jelas. Sistem yang ada sekarang itu tidak didesain untuk menyediakan fitur pelacakan secara real time. Akhirnya informasi itu masih berpusat pada petugas yang ada di Samsat, sehingga masyarakat itu harus datang untuk menanyakan progres dari pengajuan surat-suratnya. Nah, hal ini itu tentu juga sangat merugikan ya. Kerugian apa yang apa namanya yang ditimbulkan? Yang pertama adalah masyarakat itu mengalami ketidakpastian terhadap proses yang sedang berjalan, sehingga masyarakat itu harus mengeluarkan biaya dan juga eh, waktu tambahan untuk melakukan tracking pengajuan yang layanan yang ada di Samsat seperti itu. Nah, itu adalah masalah dan tantangan organisasi yang ada di Samsat berdasarkan analisis bisnis berjalan saat ini. Kemudian selanjutnya adalah usulan perbaikan sistem. Nah, di usulan perbaikan sistem ini selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Mbak Indah Oktaviana. Terima kasih Kak Akyat. Selanjutnya yaitu usulan perbaikan sistem informasi Samsat terpadu, di mana sistem pelayanan publik yang dilengkapi dengan fitur booking jadwal kunjungan atau e-tiket, sehingga wajib pajak dapat datang sesuai dengan jam yang telah dipilih. Selain itu, masalah error pada sistem dapat diminimalkan melalui perbaikan arsitektur server berbasis cloud computing yang mendukung auto-scaling ketika terjadi lonjakan trafik pengguna. Sinkronisasi data juga dapat ditingkatkan dengan membangun integrasi data secara real-time melalui API antara kepolisian, Bapenda, dan Jasa Raharja, sehingga pembaruan status pajak dapat langsung terlihat setelah pembayaran diverifikasi. Untuk meningkatkan transparasi, tersedia fitur pelacakan atau tracking status pengajuan secara online yang dapat dipantau oleh wajib pajak kapan saja. Selanjutnya, Kak. Modul utama dalam sistem informasi Samsat, di mana dalam web tersebut nanti akan ada menu antrian. Wajib pajak dapat memesan slot waktu kunjungan fisik via e-tiket. Dan ada menu tracking status. Wajib pajak juga bisa memantau progres pengajuan atau verifikasi sampai dengan pengiriman secara real time. Lalu ada juga menu pembayaran digital di mana pengguna bisa membayar dengan QRIS atau virtual akun, e-wallet, dan mobile banking dalam satu pintu. Ada juga menu Smart Notification yang bisa mengingatkan di mana jatuh tempo pajak akan terlihat secara otomatis via SMS dan juga push notification. Ada juga menu Admin Dashboard di mana pengguna bisa merekapitulasi pendapatan dan analisis kinerja layanan untuk Bapenda. Ada juga menu Interagensi API yang menghubungkan database Korlantas, Bapenda, dan Jasa Raharja. Selanjutnya, saya berikan ke Kak Ingrid. Slide selanjutnya ada fungsi utama sistem informasi Samsat terpadu. Pertama, tentunya kita harus verifikasi data kendaraan berbasis NIK secara online. Lalu ada kalkulasi pajak otomatis dan transparansi sesuai aturan daerah. Lalu yang ketiga ada pemopresan pembayaran digital multikanal 24/7 atau seminggu.
Lalu ada manajemen antri fisik berbasis slot atau waktu. Tentunya ini akan sangat membantu dalam efisiensi samsat terpadu. Lalu ada sinkronisasi data real time antar tiga instansi utama. Lalu ada informasi status progres layanan. Jadi kita bisa mengetahui eh, men-tracking status progres yang telah kita lakukan oleh pengguna. Lalu yang ketiga ada sistem peringatan jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo kendaraan atau pajak yang pengguna gunakan seperti rumah ataupun mobil atau kendaraan. Yang keempat ada analitik data untuk pengambilan keputusan strategi. Selanjutnya ada penggunaan sistem. Jadi dalam sistem informasi Samsat terpadu, di sini ada tokoh-tokoh yang menjadi penggunaan sistem atau aktor. Yang pertama tentunya ada wajib pajak. Di sini pengguna mendaftarkan atau login ke aplikasi di web eh, Samsat terpadu. Lalu setelah itu mereka melihat informasi kendaraannya. Apakah kendaraan sudah jatuh tempo atau belum? Jika sudah, bisa melakukan pembayaran secara online atau memesan dulu jadwal pengambilan dokumennya atau booking antre. Setelah booking antri, kita bisa melacak status pengajuannya dengan menerima notifikasi jatuh tempo pajak, lalu mengunduh bukti pembayaran elektroniknya. Lalu pengguna atau aktor petugas Samsat akan melakukan verifikasi data kendaraan dan kelengkapan dokumennya yang sudah pengguna serahkan melalui web atau aplikasinya. Lalu petugas Samsat akan memvalidasi pembayaran, mencetak dan mengesahkan STNK-nya, menginput data pengesahan ke sistem, lalu menangani komplain aduan wajib pajak. Lalu aktor pengguna selanjutnya ada admin Bapenda. Admin Bapenda akan mengelola daftar tarif dan kebijakan sistem pajaknya. Setelah itu, mereka akan memantau merekapitulasi penerimaan wajib pajaknya untuk menghasilkan laporan pendapatan daerah dan mengelola data tersebut, data master, kendaraan, dan wajib pajak. Lalu aktor selanjutnya ada atau pengguna selanjutnya ada Korlantas Polri, di mana Korlantas Polri akan memverifikasi status hukumnya kendaraan. Apakah itu kendaraan sudah diblokir atau tidak diblokir dengan memperbarui data registrasi dan mengidentifikasi kendaraan tersebut dengan lalu menyinkronkan data STNK dengan sistem yang terpusat. Lalu pengguna aktor selanjutnya ada Jasara Harja. Mereka akan mengelola data sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dengan memverifikasi pembayaran iuran asuransi kecelakaan dan mengintegrasikan data klaim asuransi dengan data kendaraan. Yang terakhir ada administrator sistem. Mereka akan melakukan hak akses pengguna, memantau kinerja keamanan sistem dengan melakukan pemeliharaan dan backup data, dan mengelola integrasi API antar instansi. Sekian dari presentasi kelompok 12 untuk nilai ulangan tengah semester untuk studi kasus pelayanan publik sistem informasi Samsat terpadu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.